adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, sekarang kakak mau bantuin mama kakak nih. Karena piringnya belum dicuci, jadi kakak mau bantuin cuci sekarang. Nah, setelah kakak cuci piring, kakak lihat ada jemuran ternyata. Jadi kakak jemurin setelah ini. Nah, kakak udah selesai nih bantuin mamanya kakak. Gimana nih sama adik-adik? Bantuin mama sama papa yuk. Kakak tunggu ya. Bye-bye adik-adik. God bless you. Halo adik-adik Kega. Di video kali ini kakak akan menunjukkan aktivitas kakak dan keseharian kakak membantu orang tua. Yuk kita lihat. Nah, di sini kakak membantu orang tua itu mencuci piring. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya, saya laskar Kristus, ya, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, kakak udah selesai nih mencuci piringnya. Kalau adik-adik Kega di rumah biasanya membantu orang tua bagaimana? Halo adik-adik Kega, kakak biasanya membantu di toko atau di pasar. Kakak biasanya membantu untuk membereskan dan juga merapikan barang-barang di toko. Kadang kakak juga membantu untuk menutup dan juga membuka toko.
Nah, kalau adik-adik bantu orang tuanya seperti apa?
di dalam Yesus ada keselamatan. Dia menjamin hidupku. Mari adik-adik kita sama-sama menaikkan pujian ini. Hanya Yesuslah kebenaran kita. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus dalam keadaan apapun. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur menjadi milik-Mu. Kami milik yang berharga, harta kesayangan-Mu. Engkau tidak pernah melepaskan kami, selalu menuntun langkah kami, selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua janji-janji-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami melalui nyawa-Mu. Engkau memberikan diri-Mu mati di kayu salib untuk menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberikan kami hati yang baru, menjauhkan kami dari hati yang keras di dalam nama Yesus. Tuhan melembutkan setiap hati kami, sehingga firman yang kami dengar itu bertumbuh di dalam kami, dan kami bisa melakukannya setiap hari. Kami menyukakan hati-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berbuah lebat, kami menjadi berkat Tuhan bagi semua orang yang kami jumpai. Karena itu perintah-Mu untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus memimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua adik-adik yang percaya, kita katakan sama-sama, amin. Halo semua. Selamat pagi, good morning, happy Sunday, selamat hari Minggu. Pasti semuanya lagi bersemangat. Ayo kita ucapkan yuk, Kega Warrior, let's go. Setelah bergembira memuji Tuhan, saatnya kita dengarkan isi hati Tuhan ya adik-adik. Senang rasanya bertemu online lagi di YouTube bersama Kak Siska. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ambil posisi berdoa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau ajari kami supaya kami bisa melakukan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di Mazmur 90 ayat 12. Sudah dapat kita bacakan sama-sama ya. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Satu perikop ini bercerita tentang mazmur doa oleh seorang abdi Allah yaitu Musa. Banyak kejadian yang dialaminya bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia pernah gagal, menderita, tapi dia tetap kembali sama Tuhan bahwa dia menyadari kalau Tuhan adalah tempat pengharapannya. Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari mereka, seringkali mereka itu berjalan sesuai dengan yang mereka mau, tidak taat aturan, sesuka hati mereka. Akhirnya sering banget mereka mengeluh tanpa menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Suatu ketika Musa, abdi Allah itu menyadari bahwa Tuhanlah pengharapannya mereka. Dia berkata, umur kami di bumi ini paling 70 tahun ataupun 80 tahun. Selebihnya itu sudah penderitaan.
Makanya Musa bilang gini, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga mereka beroleh hati yang bijaksana. Nah, adik-adik bisa dicek nih ke dirinya sendiri. Setiap hari pasti bertambah usianya, bertambah umurnya, dan bertambah kedewasaannya, ya kan? Dari yang baby, balita, TK, sampai masuk SD. Mungkin sekarang kelas besar udah kelas 6 apa kelas 5 gitu ya. Sudah menjadi kakak-kakak atau abang-abang di kelasnya, di sekolahnya pastinya ya. Tapi bisa dicek apakah sudah menjadi lebih baik, sudah menjadi teladan, sudah mandiri kah? Tapi anak-anak Kega di Warrior, di Abalop, kelas besar, saya yakin, kakak yakin semuanya makin baik, makin mandiri, menggunakan hari-harinya dengan baik sedemikian rupa ya. Yang belajar tanpa disuruh-suruh orang tuanya, sudah bisa belajar mandiri, mengerjakan tugasnya dengan baik. Harusnya seperti itu karena sudah kelas besar, sudah semakin dewasa. Bergaul dengan baik sama semua orang. Pokoknya menggunakan hari-harinya, mengamat-amati hari-harinya dengan baik ya adik-adik. Kakak mau share satu cuplikan yang sangat memberkati bagi kakak. Kita bisa lihat cuplikannya sebentar lagi ya. Suatu ketika ada seorang bapak yang kaya raya tinggal dengan seorang anaknya yang umur 8 tahunan gitu. Dia sangat menyayangi anaknya ini, tetapi dia juga nggak suka dengan kebiasaan buruknya. Sang bapak ini mulai khawatir dan dia mencari cara untuk bertemu dengan orang yang bijak. Sang bapak mulai menceritakan kebiasaan buruknya yang menjadi karakternya dan dia tidak bisa biarkan kebiasaan buruk anaknya itu. Kemudian si anak disuruh bertemu dengan bapak yang bijak itu dan sang ayah membawa anak itu ke bapak itu. Bapak bijak itu mengajak si anak itu ke taman bermain dan dia mengikutinya. Si bapak yang bijak itu menyuruh si anak itu untuk menarik daun muda yang ada di taman. Si anak mencabutnya dan memberikannya ke bapak yang bijaksana itu. Sangat bagus, kata si bapak. Sekarang ambilkan daun yang muda itu dan bawa lagi ke saya. Si anak pun mengambilnya kembali. Kemudian si anak disuruhnya untuk mencabut semak yang ada di depannya dan itu butuh tenaga. Selanjutnya si bapak menyuruh si anak itu untuk melihat pohon kecil dan disuruhnya juga mencabut pohon itu. Untuk mencabut pohon itu dia sangat berjuang, tetapi dia juga bisa mencabutnya. Sangat bagus. Akhirnya si bapak menyuruh untuk melihat pohon yang cukup besar dan dia menyuruh untuk menariknya kembali. Si anak tetap mau, dia menarik pohon itu dan mencobanya menarik terus-menerus. Si anak kelelahan dan tidak bisa mencabut. Akhirnya dia menyerah dan mendatangi si bapak itu. Dia tidak bisa mencabut karena sudah tua dan sangat kuat pohon itu. Kebiasaan buruk juga seperti itu. Kalau masih baru akan sangat mudah disingkirkan. Tapi kalau sudah lama tinggal dan bertumbuh di diri kita, itu akan seperti pohon itu, sangat susah untuk dihilangkan. Kemudian si anak mengatakan, saya akan membuang kebiasaan buruk saya itu. Nah, si anak menyadari waktunya yang terbuang sia-sia dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Di masa-masa sekarang ini karena keseringan di rumah, jadi bawaannya terus nonton baring-baring, tidak melakukan aktivitas, main handphone, tidak kenal waktu, kadang main game online, hingga nggak bisa disuruh atau tidak bisa melakukan aktivitas lain sampai dipaksa untuk sampai selesai. Apakah adik-adik akhir-akhir ini seperti itu? Nah, itu sudah tidak menghargai waktu lagi ya adik-adik. Jika masih seperti itu, kita harus kembali ke firman Tuhan ya. Firman Tuhan bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita semua harus bijaksana menggunakan hari-hari kita ke depan ya. Jika tidak, hari bermalas-malasan, hari bermain-main terus-menerus akan seperti pohon yang tinggi itu, tidak bisa dihilangkan lagi dari diri kita. Seperti itu ya. Jadi tetap semangat, tetap disiplin, kerjakan segala sesuatu dengan baik. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Hai teman-teman Kega, apa kabar nih? Semua sehat-sehat kan di rumah? Nah, hari ini kakak mau kasih tahu gimana sih caranya saat teduh. Kalau gitu, yuk langsung kita simak aja video berikut ini. Nah, pertama-tama pastikan dulu kalian sudah bangun tidur ya, dan sudah siap untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau menyembah Tuhan dulu nih, untuk mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus telah berikan. Dan jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman. Kita minta hikmat sama Tuhan Yesus supaya bisa memahami firman-Nya. Setelah berdoa, kita siapkan dulu Alkitab dan buku catatannya. Nah, untuk saat teduh ada beberapa langkah nih, namanya 4M. M yang pertama, membaca. Nah, teman-teman bisa membaca dari build yang gereja sediakan ataupun renungan lain. Contohnya kayak gini nih. Jadi, pertama-tama kita baca dulu ya ayat Alkitab yang tertera dalam renungan. Bacanya yang sungguh-sungguh. Eits, tapi gak dibaca doang nih. Kita juga harus lakuin M yang kedua, yaitu merenungkan. Jadi, sambil dibaca juga dipahami baik-baik guys, isi dan makna firman-Nya. Atau kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang tertera di renungan. Setelah membaca dan merenungkan, sekarang M yang ketiga, melakukan. Jadi kita tulis di buku, apa saja komitmen yang teman-teman mau lakukan setelah merenungkan firman tadi. Tapi komitmennya juga dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, M yang keempat, membagikan. Teman-teman bisa membagikan firman yang kalian baca tadi ke orang-orang di sekitar kalian. Bisa teman-teman, keluarga, atau lewat sosial media. Dengan begitu, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, kira-kira begitu guys langkah saat teduh. Jangan lupa dipraktekkan setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday! Matius 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Amin. 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Teman-teman, namaku Naomi dari kelas kecil. Ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 1 adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Yesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Matius 10 ayat 39. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perkenalkan, nama saya Diki Sanjaya Prilio. Saya akan membacakan ayat hafalan Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terima kasih. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Matius 10 ayat
39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Terima kasih. Matius 10 ayat 39. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terima kasih. Shalom kakak-kakak di Kega, saya Rit dari kelas besar ingin membacakan ayat hafalan. Matius 10 ayat 39. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terima kasih, bye, God bless you. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Shalom, kami akan membacakan ayat hafalan Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.